Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih telah hadir di acara webinar di e-commerce Indonesia di bulan Maret 2025 ini. Hari ini kita akan mendengarkan paparan atau cerita dari Amadea atau yang biasa saya panggil Dea. Eh, Dea ini adalah seorang anggota e-commerce muda dari Indonesia, baru saja selesai eh, bersekolah di Cina ya, di Xiamen University, mengambil S2-nya di bidang arsitektur dengan majornya di Architectural History dan Teori. Sebetulnya mungkin dia di awal-awal bercerita ke saya lebih banyak mengangkat topik-topik terkait arsitektur Cina. Nah, ini begitu untuk kesempatan kali ini, Dea akan memaparkan tentang apa ya, bangkai kapal Jepang di Pulau Sangihe. Itu adalah sesuatu yang menurut saya wah sangat berbeda dengan yang biasa saya dengar nih dari Dea atau riset-riset Dea sebelumnya. Menurut saya jadi ini sangat menarik bagaimana Dea berprogres dalam penelitiannya kali ini. Nah, selain itu, bagaimana dia bisa menjadi salah satu apa peneliti untuk di daerah Sangihe. Dia mendapatkan eh, apa ya award dari e-commerce Culture Nature Project Shipwreck Preservation dari e-commerce dan sesaat lagi kita akan mendengarkan paparan dari Dea. Silahkan Dea. Terima kasih Mbak Upit dan Mbak Olivia juga. Mbak Olivia, boleh dimulai untuk presentasinya? Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di acara webinar ini. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam mengenai proyek pelestarian kapal karam yang sedang saya lakukan di Pulau Sangihe, yang disupport oleh e-commerce Culture Nature Prize 2024. Next. Pertama, ada pesan sponsor sedikit untuk mempromosikan iCommerce Emerging Professional Working Group. Tahun ini saya melanjutkan perjalanan Mbak Ratri sebagai representatif dan koordinator dari IPWG Commerce Indonesia. Di Indonesia, IP terbuka bagi para anggota e-commerce di bawah 40 tahun. Kami menyediakan platform untuk berbagi pengalaman, ide, dan proyek berskala pemula, membimbing generasi baru dengan dukungan para ahli berpengalaman dalam konservasi warisan budaya. Saat ini sudah ada 7 anggota IP. Bagi anggota e-commerce lain yang sesuai dengan kriteria dan ingin bergabung, silakan bisa menghubungi saya atau Mbak Ratri untuk ikut belajar bersama dan memperluas jaringan internasional. Next. Sekarang kita mulai presentasi. Dalam presentasi ini saya akan membahas apa itu program pendanaan iCommerce Culture Nature, Survey of Sangihe Island, progres dari proyek pelestarian kapal ini, dan program ke depan. Next. Apa itu iCommerce Culture Nature Prize? Ini adalah penghargaan yang didukung oleh dana dari kampanye Giving Tuesday 2022 yang bertujuan untuk mengapresiasi inisiatif yang menghubungkan cagar budaya dan alam. Penghargaan ini menekankan dampak keterlibatan komunitas dan inovasi. Di tahun 2024, pemenang dipilih dari total 39 aplikasi yang dikirimkan oleh anggota e-commerce yang dibuka untuk National Committee seluruh dunia. Next. Tahun ini dipilih 3 pemenang, yaitu ada Dr. Kevin Lane dari e-commerce Argentina untuk proyek Past Water Future yang berfokus pada rehabilitasi bendungan prahispanik di Peru. Dan ada Profesor Hamdi El Setuhi dari Mesir untuk pendirian Natural Culture Development Nucleus dalam rangka revitalisasi kompleks Al-Nazlah di Mesir. Lalu tidak disangka, proyek saya terpilih untuk menerima grant ini untuk proyek pelestarian bangkai kapal Jepang era Perang Dunia II di Teluk Tahuna di Pulau Sangihe.
Next. Ini adalah video pengenalan singkat mengenai proyek kami. Kayaknya nggak ada suara, Mbak. Eh, Boleh ya, nanti atau mungkin link videonya bisa Dea share juga di sini. Tes. Kalau ini dia bisa bisa share. Siapa tahu ada suaranya. Boleh, boleh. Coba. Udah muncul? Oh, udah. Ya. Suaranya ada, Mbak? Ada dia. Ya, terima kasih.
Hello, my name is Anissa Rahmamadea. I'm a freediver and a marine activist. I'm also a member of ICOMOS Indonesia. My name is Hamdi Sotwahi from Egypt. I am a consultant architect, educator, and a member of ICOMOS. Hi, I'm Kevin Lane, Senior Researcher at the National Scientific and Technical Research Council of Argentina and a member of ICOMOS Argentina. My team and I, consisting of an NGO from Indonesia called JAPECA and a local organization called Sampiri, have been working on projects highlighting the connection between nature and culture. We are focused on protecting the marine biodiversity of coral reefs, seagrass, dugong, and the historic Japanese shipwreck. This project is called Sustaining History Beneath the Waves, World War II Japanese Shipwreck Preservation in Sangihe Island. Today, I would like to present to you the winning 2024 Culture and Nature Initiative of the Natural Cultural Development Nucleus for El Nazla Revival Complex. My project, Passport to Futures Pre-Hispanic Dam Rehabilitation and Intercommunity Learning, is a project focused on community pre-Hispanic dam rehabilitation in the Cordillera Negra Highlands, Central Andes, Peru. Through this project, we aim to link tangible and intangible heritage with nature using a unique approach. Our method is based on a vision of networking, where small projects and cultural activities come together. In tackling present-day climate change and water insecurity, Ancient Dam Rehabilitation provides a community-led, low-carbon, low-cost, and low-maintenance heritage-focused alternative to conventional cement microdams. We focus on the conservation initiative of maritime heritage sites on Sangihe Island, located in the north of Sulawesi, Indonesia. At the heart of this effort is a development hub designed to allow local community to participate effectively in all the steps, all under the idea of democratic development planning. We have already rehabilitated 2 dams and are looking towards further restorations in the coming years, together with local communities and NGOs. This new phase, funded by the ICOMOS Culture Nature Prize, aims to invite other target communities to learn from this process directly from the community of Rakyat Tumanga. Our project involves 3 main phases. First, we conduct surveys of shipwreck sites to establish safety protocols, expand partnerships, engage stakeholders, and carry out community outreach. In the second phase, we install protective measures for preservation, develop access program for divers, and launch educational campaign to reach a wider audience. Finally, we ensure long-term sustainability through continuous monitoring, regular updates to stakeholders and government agencies, and refining our management strategies based on ongoing findings and feedback. The initiative will include 2 training workshops. First, a training on conservation and preservation of the cultural heritage of El Nazla, understanding its construction method and historical pottery manufacturing. Second, a training on growing the rare moonflower plant characteristic of the area, extracting its oil and developing agricultural method to preserve it. Finally, an experimental agriculture area to grow the rare moonflower will be established, integrating with the landscape result from the first workshop. The critical component of this ICOMOS Culture Nature Prize is for the Rakyat Tumanga community to engage in a series of inter-community learning workshops with the future target communities concerning the opportunities and challenges of such projects in the Andes. This will have direct positive correlates of seeding and preparing the new target communities in their own endeavors towards restoring their own abandoned hydraulic infrastructure. A second phase will involve the communities engaging with NGOs and state agents to evaluate the cultural and ecological potential behind the restoration of abandoned ancient dams for modern use, seeking to inspire similar projects throughout the Andes. We aim to preserve historic shipwrecks, promote sustainable tourism, increase public awareness, and strengthen the ties between the local communities and their environment. Holding the 2 integrated training workshops will boost professional and local exchange of expertise and will lead to extended conservation and maintenance of the existing pottery area. The project aims at 2 fundamental principles: the recovery of traditional ecological knowledge applied to dam restoration by the communities, and secondly, the wider acceptance by communities, NGOs and other partners that the rehabilitation of ancient hydraulic technology works and is an important component in the development of rural resilience, addressing water security and climate change impacts.
What makes this project unique is how it reflects the powerful connection between community, culture, and nature. The shipwreck we're preserving are not just historical artifacts, but also providing habitats for marine life and linking our past to the present ecosystem. The initiative bridges the gap between the tangible cultural heritage of El Mazda village and the surrounding agriculture fields, which form the natural heritage of the village. The strength of this project's culture-nature connection lies in understanding restoring ancient dams within a local community setting, which creates the conditions to recover this long-lost ecology. The involvement of local communities is at the heart of this project. We work closely with youth organizations, diving clubs, and local communities to ensure that their voices are part of the conservation process. This collaborative approach not only enhances the project's impact, but also empower the communities to become the advocate of their own culture and nature heritage. The local community is involved in all phases of workshop, starting from creation of the poles and construction method, is followed by the construction and restoration phases, along with demonstration of the moonflower fields and planting techniques. Our projects not only preserve endangered cultural heritage, but also enhance local ecology, including plant and animal life, as well as replenishing underwater aquifers and seasonal springs. Your donation to ICOMOS help funds Culture-nature projects like mine, And protect our shared natural cultural heritage for future generations. Thank you for supporting our work. Selanjutnya, ya, sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai proyek saya yang berjudul Sustaining History Beneath the Waves, Japanese Shipwreck Preservation in Sangihe Island. Next. Saya bekerja dengan tim yang terdiri dari ada Pak Akbar dari NGO YPK. Kami bertemu di Xiamen dalam acara Xiamen Ocean Week beberapa tahun lalu dan banyak berbincang-bincang mengenai kecintaan saya terhadap laut. Beliau sudah memiliki banyak pengalaman proyek konservasi laut, khususnya mamalia dugong. Penelitian beliau mengenai tradisi menangkap ikan di kepulauan sangat menarik. Beliau juga sudah beberapa kali berproyek di Pulau Sangihe, sehingga saya dikenalkan dengan beberapa orang di Sangihe yang sekarang tergabung dalam tim. Ini ada foto di bawah sini. Ada Kak Faisal dan John Lihar dari kelompok Sampiri. Mereka sangat aktif di Sangihe dalam upaya pelindungan dan konservasi. Kak John Lihar adalah diving instructor yang ahli di bidang marine biodiversity, sedangkan Kak Faisal adalah staf dari Dinas Pariwisata dengan pengetahuan tentang sejarah Sangihe. Lalu ada Rehan Dudayev, dia adalah sahabat saya dari Xiamen. Dulu kuliah jurusan Marine Affairs, sekarang menjadi environmental lawyer dan menjabat sebagai legal and political campaign strategist di Greenpeace Southeast Asia. Dan ada honorable mention untuk Pak Suhardi, Pak JW, Ibu Frances, Dr. Natalie Pearson, serta rekan-rekan ICOMOS Indonesia yang memberi saya inspirasi, dukungan, dan masukan selama proyek ini. Next. Proyek ini bertujuan untuk melestarikan situs bangkai kapal di Sangihe dengan pendekatan landscape budaya yang mengintegrasikan cagar budaya dengan lingkungan alam dan aktivitas masyarakat setempat. Situs ini penting karena memiliki value yang signifikan yang menurut kami termasuk bisa dimasukkan dalam OUV kategori 6, 9, dan 10, yaitu memiliki signifikansi sejarah dalam Perang Dunia II dan prakemerdekaan Indonesia di Pulau Sangihe. Yang paling penting saat ini adalah situs ini memiliki kepentingan dalam proses ekologi dan biologi yang masih terjadi sampai hari ini, dan menjadi natural habitat bagi hewan yang dilindungi seperti dugong, ikan Napoleon, giant groupers, dan crocodile fish. Next. Proyek ini bertujuan untuk menjaga integritas kapal, buffer zone, dan wider setting agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah.
Mengingat bangkai kapal ini sudah mengalami degradasi dari tahun ke tahun, sehingga harus dilakukan aksi yang nyata. Sangihe saat ini sedang mengalami ancaman yang berat dari pencemaran lingkungan, terutama dari pertambangan emas yang terus meluas. Dan diharapkan dengan adanya proyek ini bisa menjadi perjuangan halus dan menarik lebih banyak audiensi untuk Sangihe. Diharapkan masyarakat setempat juga bisa terfasilitasi untuk menjaga daerahnya melalui cagar budaya. Next. Ini adalah beberapa hukum yang mengatur kapal karam di Indonesia. Kami masih terus berusaha menyusun dokumen untuk mendukung proses pelestarian kapal karam ini. Next. Proyek ini melibatkan masyarakat lokal dan pemerintah melalui komunikasi yang transparan, penguatan hubungan, serta partisipasi yang inklusif. Kami menetapkan tujuan dan peran secara jelas guna memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memahami keterlibatan serta manfaat yang dapat diperoleh dari situs ini. Pendekatan yang proaktif diterapkan untuk menanggapi aspirasi serta kekhawatiran masyarakat sehingga tujuan proyek ini bisa selaras dengan kepentingan masyarakat. Next. Perancangan proyek ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi terkini dari bangkai kapal dan menganalisa perubahan untuk merumuskan aksi yang harus dilakukan. Lalu koordinasi antar pemangku kepentingan, keterlibatan publik, akses wisata bawah air, memfasilitasi riset, dan memberi usulan rancangan perlindungan jangka panjang, termasuk perlindungan hukum. Next. Karena proyek ini sudah berjalan, current impact yang sudah dirasakan adalah adanya upaya pelestarian dan keterlibatan masyarakat serta pemerintah untuk melestarikan situs kapal karam ini. Ke depan, kami berencana untuk inisiasi pelestarian berkelanjutan, membantu penyusunan status hukum, memberi ide untuk pemanfaatan ekonomi, pariwisata, dan pendidikan, serta diharapkan bisa menjadi referensi untuk proyek selanjutnya. Next. Metode yang digunakan adalah Heritage Toolkit dari UNESCO, yaitu Enhancing Our Heritage 2.0. Sejauh ini, tim kami sudah dalam proses pengerjaan tool 1-6. Next. Untuk timeline dari proyek ini, dimulai pada bulan Desember, kami melakukan preliminary preparation, termasuk pengumpulan data dan mempelajari UNESCO Guidelines, studi kasus, dan menulis detail outline serta kerangka untuk proyek ini. Bulan Januari dan Februari, saya sudah ada di Sangihe. Kami terus melakukan field survey, dokumentasi, dan mulai memproses data. Kami terus berkomunikasi dengan pemerintah untuk kelancaran proyek ini. Setiap bulan, kami berkunjung ke kantor pemerintah daerah untuk berdiskusi dan memberikan laporan sejauh mana proyek ini sudah berjalan. Untuk riset, sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan yang berkaitan dengan maritim dan pemberdayaan masyarakat di Sangihe. Diharapkan ke depannya ada kolaborasi untuk para peneliti lain yang ingin bergabung untuk meneliti mengenai Sangihe. Untuk preservation initiative melalui educational campaign sudah dilakukan sejak awal dan akan terus berlanjut melalui kegiatan-kegiatan bersama dengan masyarakat. Kami memiliki 3 program utama, yaitu edukasi untuk higher education melalui kuliah umum di kampus lokal, edukasi untuk penyelam dan masyarakat lokal melalui kegiatan diving event, diskusi publik, dan pemasangan information board di sekitar situs. Selanjutnya, kami membantu masyarakat dan pemerintah untuk menyusun dokumen cagar budaya dan bantuan hukum, serta saran manajemen dan impact assessment. Next. Sekarang saya akan menceritakan secara singkat pengalaman saya tinggal di Sangihe sejak awal Januari hingga bulan Maret. Peta ini menunjukkan lokasi dari Pulau Sangihe. Pulau ini berada di ujung utara Indonesia, di tengah antara Indonesia dan Filipina. Dari Xiamen, tempat saya tinggal dulu, saya naik kereta ke Guangzhou untuk terbang dengan direct flight ke Manado selama 4 jam. Hampir sama dengan Jakarta-Manado. Lalu dari Manado, saya naik kapal selama 11 jam
untuk mencapai Pelabuhan Tahuna. Next. Dan ini adalah peta Kepulauan Sangihe yang terdiri dari 105 pulau dengan 26 pulau berpenghuni dan 79 pulau tidak berpenghuni. Pulau Sangihe sebagai pulau utama memiliki luas sekitar 813 km persegi dengan penduduk pada tahun 2023 sekitar 137,49 ribu jiwa. 78% penduduknya memeluk agama Kristen, 21% Muslim, dan 1% kepercayaan tradisional. Masyarakat di sini menggunakan bahasa Sanger, yaitu bahasa Austronesia yang juga dituturkan di beberapa pulau di Filipina dan Sulawesi Utara. Pulau ini memiliki landscape vulkanik yang subur serta keanekaragaman hayati laut yang sangat kaya. Next. Di Pulau Sangihe, infrastrukturnya cukup berbeda dengan di Pulau Jawa. Untuk pendidikan, di pulau utama sudah ada SD, SMP, dan SMA. Sedangkan di pulau-pulau kecil, kebanyakan hanya sampai SD atau SMP. Di pulau utama sudah ada beberapa kampus juga. Yang terbesar adalah Politeknik Nusa Utara dengan jurusan kelautan dan komputer. Lalu ada juga beberapa kampus yang memiliki jurusan perbankan dan keperawatan. Untuk kesehatan hanya ada 1 rumah sakit, 2 poliklinik dan banyak puskesmas. Namun di pulau kecil kebanyakan hanya ada puskesmas dengan mantri dan perawat. Untuk transportasi menuju Sangihe umumnya melalui jalur laut. Terdapat 1 bandara namun hanya melayani 2 rute ke Manado dan Pulau Talaud. Next. Sekarang saya akan menjelaskan tentang stakeholder coordination. Saya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah dan komunitas lokal selama saya di Sangihe dari Januari sampai bulan Maret kemarin. Dan bulan depan juga saya ada rencana kembali ke Sangihe untuk berkoordinasi dengan dinas lainnya. Saya bertemu dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara saat saya di Manado dan bersurat juga untuk meminta data dan koordinasi. Dengan PLT Bupati, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Bidang Cagar Budaya, mereka sangat terbuka dengan dan juga memberikan bantuan berupa data dan fasilitas yang bisa kami gunakan. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, karena situs ini terletak di wilayah laut, lalu dengan Dinas Perhubungan, karena situs ini berlokasi di dekat pelabuhan. Ada Dinas Pariwisata dan Kepala Bidang Promosi yang sangat menerima masukan dan berharap juga banyak masukan dari kami untuk ide pengembangan pariwisata di Sangihe. Dengan komunitas, saya sering menghabiskan waktu bersama, terutama dengan komunitas selam. Lalu ada juga komunitas pecinta sejarah dan dengan orang di sekitar kapal karam ini. Next. Ini ada beberapa foto saya di Sangihe. Koordinasi dengan pemerintah dan komunitas tidak hanya saya lakukan secara formal, tapi kami sering juga melakukan kegiatan bersama seperti sepeda santai atau jalan-jalan bersama, menangkap ikan dan memasak bersama juga gitu. Yang saya rasakan, orang di sana sangat terbuka untuk menerima orang baru dan cenderung ingin mengetahui mengenai hal-hal di luar Sangihe. Next. Dari proses koordinasi, sejauh ini kami merumuskan governance agreement sesuai dengan metode yang ada di Heritage Toolkit UNESCO. Rumusan ini masih dalam proses karena proyek ini masih berjalan. Sejauh ini kami merumuskan tupoksi dari pemerintah sebagai berikut. Dari BPK Daerah Provinsi Sulutgo, bertugas melakukan riset dan dokumentasi kapal karam, menyusun rekomendasi penetapan cagar budaya, dan koordinasi dengan Kemendikbudristek. Untuk Bupati Sangihe bertugas mengesahkan kebijakan daerah terkait perlindungan dan pemanfaatan kapal karam, berkoordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan dinas terkait. Dinas Pendidikan dan Bidang Cagar Budaya Kabupaten Sangihe bertugas menyusun materi pelestarian cagar budaya, mengintegrasikan kurikulum pendidikan, bekerja sama dengan akademisi dan komunitas untuk penelitian dan pelestarian budaya. Untuk Dinas Perikanan Kabupaten Sangihe
bertugas mengawasi aktivitas perikanan, menyusun aturan bagi nelayan, dan bekerja sama dengan nelayan untuk mengembangkan ekowisata berbasis konservasi yang tidak merusak kapal karam ini. Untuk Dinas Perhubungan, mengatur lalu lintas kapal, mengingat letak shipwreck ini sangat dekat dengan pelabuhan, memastikan zonasi dan koordinasi dengan otoritas pelabuhan. Untuk Dinas Pariwisata, bertugas mengembangkan destinasi wisata sejarah dan wisata minat khusus penyelaman kapal karam, berkoordinasi dengan agen perjalanan dan mendorong keterlibatan komunitas. Next. Selanjutnya, saya akan membagikan mengenai field survey dan documentation yang sudah kami lakukan. Kami melakukan penyelaman dengan alat scuba tanpa penginderaan karena letak kapal tidak terlalu dalam, hanya di 18-25 meter. Kami mendapat bantuan data dari BPK dan dari penelitian sebelumnya dari UGM. Kami dibantu juga oleh beberapa penyelam yang berpengalaman dalam proyek arkeologi. Metode yang digunakan menggunakan foto dan video, sketsa, dan pencatatan. Data ini selanjutnya diinterpretasi dan dianalisa. Next. Analisa kami secara struktural, kapal ini mengalami degradasi yang sangat signifikan. Pada tahun 2015, posisi kapal masih tegak dengan dinding yang ditumbuhi organisme laut. Kondisi kapal relatif baik meskipun sudah berusia tua, dan hanya ditemukan kerusakan akibat tembakan pada tahun 1945. Tahun 2020, bagian haluan kapal masih tegak, menunjukkan stabilitas pada bagian depan. Sementara bagian tengah kapal hingga buritan sudah mulai roboh dan mengalami kerusakan. Lubang palka mulai mengalami penyok dan kehilangan bentuk aslinya. Dan tahun 2025, saat saya melihat langsung, kerusakannya sangat parah. Dan kapal yang sudah tidak lagi menyerupai bentuk aslinya. Bagian tengah kapal sudah ambruk hingga menyentuh dasar laut. Namun bagian depan dan belakang masih intact. Next. Untuk ekosistem dan organisme laut menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada 2015 sudah mulai tumbuh beberapa ekosistem dan koloni organisme laut. Namun pada tahun 2020 dan 2025, koloni tersebut semakin subur dan menutupi hampir seluruh struktur kapal, menjadikan bangkal kapal sebagai substrat yang mendukung ekosistem bawah laut yang lebih kompleks dan beragam. Namun di sisi lain, massa koral yang berat ikut berpengaruh pada ketahanan kapal. Untuk aktivitas manusia, walaupun tidak terjadi perubahan signifikan, penggunaan kapal karam sebagai area penangkapan ikan masih tetap berlanjut. Pada 2015, sering ditemukan alat tangkap tradisional yang menunjukkan interaksi manusia dengan ekosistem kapal yang semakin berkembang. Next. Selanjutnya, mengenai community education yang dilakukan dalam proyek ini. Materi edukasi yang disampaikan sesuai dengan kerangka UNESCO, yaitu Heritage Toolkit dan Toolkit Ocean Literacy. Next. Bulan Februari lalu, saya diundang ke RRI Tahuna di Sangihe untuk memperkenalkan tentang ICOMOS dan ICOMOS Indonesia, serta pengenalan proyek yang kami lakukan saat ini. Saya juga ikut berkomentar mengenai persepsi dari orang luar terhadap kekayaan Pulau Sangihe. Next. Lalu saya sudah juga memberikan kuliah umum di Politeknik Nusa Utara dengan poin penting untuk yang pertama untuk mengkaji sejauh mana pendidikan cagar budaya di Kabupaten Sangihe dalam sistem pendidikan formal dan non-formal. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kecintaan dan kebanggaan masyarakat Sangihe terhadap budayanya sendiri. Lalu untuk edukasi terhadap budaya maritim di Sangihe, termasuk keberadaan situs cagar budaya seperti kapal karam. Dan yang paling penting adalah menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya. Next. Pada saat kuliah umum, saya banyak melontarkan pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk menggali mahasiswa, menyadari apa yang mereka punya sebagai identitas mereka, untuk mengetahui lebih dalam dan ikut menjaga cagar budayanya.
Next. Lalu pada sesi tanya jawab, saya sangat senang karena banyak mahasiswa yang bertanya dan berinteraksi. Ada beberapa pertanyaan yang paling menarik yang ingin saya bagikan dengan rekan-rekan. Satu mahasiswa dari pecinta alam, jurusan perikanan, dia bertanya, mengapa kita harus menjaga situs padahal itu sudah jelas-jelas situs penjajah, katanya dari Jepang. Dan dia juga berargumen mengenai penjajahan adalah hal yang buruk dan tidak pantas untuk diingat-ingat. Lalu saya ingat training yang saya ikuti dari ICOMOS mengenai dissonant heritage. Saya membagikan bahwa teori ini mencakup warisan budaya yang memiliki makna kontroversial, bertentangan, atau menyakitkan bagi kelompok tertentu. Saya juga membagikan pengalaman saya berkunjung ke Massacre Museum di Nanjing. Pada saat itu, saya tidak tahan melihat gambar-gambar dan artefak berdarah yang ditampilkan di sana. Tapi intinya, mengapa kita harus memahami dan harus tahu hal-hal sensitif seperti itu untuk dijadikan pelajaran dan untuk mengambil hal-hal yang baik dan tidak mengulangi hal-hal buruk setelah kita mengetahui akibatnya. Lalu ada juga mahasiswa yang menyatakan pendapat ketidakpercayaan pada pemerintah karena dinilai tidak peduli pada masyarakat. Lalu saya menjawab, saat usia saya lebih muda, saya memiliki pemikiran serupa. Namun sering berjalannya waktu, saya berinteraksi dengan pemerintah, saya mulai tahu ternyata masalah di negara ini sangat banyak. Yang kita tahu kebanyakan hanya hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi pemerintah juga memiliki keterbatasan dalam hal tenaga dan dana, sehingga pemerintah juga harus menentukan skala prioritas yang harus didahulukan. Sebagai masyarakat, kita hanya bisa terus berusaha melakukan hal yang bisa dilakukan sesuai kapasitas kita dan terus berkomunikasi juga dengan pemerintah. Yang terakhir, ada pertanyaan mengenai tourism atau konservasi. Tentu saja jawaban saya adalah sustainable tourism, walaupun kenyataannya hal ini tidak semudah itu dan perlu banyak pertimbangan. Next. Selanjutnya, kami melakukan educational campaign melalui penyusunan informasi. Presentasi ini berisi identifikasi, sejarah, dan analisa perubahan kapal. Presentasi ini sudah disebarkan dan selanjutnya akan dipasang di dekat situs Cagar Budaya. Next. Presentasi kedua ini mengenai marine biodiversity around shipwreck dan safe diving yang juga akan dipasang di dekat situs. Diharapkan melalui presentasi ini bisa menjadi checklist untuk bagi para divers, hewan apa saja yang bisa dilihat di sana, serta upaya yang bisa dilakukan untuk menjaganya. Next. Selanjutnya, saya sudah memberikan training dan juga proses pengisian Heritage Toolkit sejak bulan Januari dan Februari bagi masyarakat yang ingin belajar. Dan tidak disangka, pemerintah dari bidang cagar budaya meminta saya memberikan pelatihan bagi stafnya untuk mengetahui kerangka berstandar internasional dari UNESCO. Tantangan yang saya hadapi pada saat ini yang pertama adalah bahasa. Karena mayoritas masyarakat lokal belum berbahasa Inggris, sehingga saya harus menjelaskan satu persatu kalimat. Selain itu, tempo kerja yang mungkin berbeda antara saya dan masyarakat lokal terkadang mematahkan semangat mereka. Namun hal ini perlu tetap dilakukan untuk mendorong masyarakat lebih peka, mengingat masyarakat lebih mengenal situs budayanya sendiri daripada orang luar. Sejauh ini, kami sudah menyusun draft Heritage Toolkit dan sedang dalam proses finalisasi. Next. Dan karena proyek ini masih berlangsung, ada beberapa event yang sudah kami rencanakan. Yang terdekat adalah acara diving event yang rencananya akan dilakukan bulan depan, di mana kami akan melakukan penyelaman bersama dengan delegasi pemerintah, komunitas, masyarakat sekitar, dan siswa untuk melihat langsung keadaan bangkai kapal. Acara ini didukung oleh pemerintah
untuk pelepasan kendaraan bermotor dan rangka besi untuk area pertumbuhan koral. Karena saat ini di area tersebut sudah ada taman lalu lintas berisi rangka kendaraan yang ditumbuhi koral dan dijadikan objek wisata di sana. Event ini sekaligus dengan pemasangan papan informasi di sekitar situs kapal karam dan penyampaian edukasi mengenai sejarah dan marine biodiversity di sekitar shipwreck. Next. Selanjutnya, saya ada rencana menghadiri konservasi di Shanghai bulan Oktober untuk membagikan tulisan berjudul Bridging Traditional Knowledge and Modern Challenges, Redefining Heritage Conservation Education in Sangihe Island. Next. Lalu kami juga akan menyelesaikan Heritage Toolkit pada bulan Mei dan mulai fase implementasi sampai bulan Oktober. Next. Di akhir, final report berisi dokumen mengenai situs, manajemen, dan impact assessment akan diselesaikan di bulan Desember 2025. Next. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak dan saya berharap ada feedback berupa saran atau pertanyaan, bahkan kritik mengenai proyek saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Amadea. Menarik sekali sih menurut saya ya, karena gimana Mbak Amadea bisa sampai ke Sangihe, salah satu pulau terluar di Indonesia ya, kalau nggak salah ya. Ya, betul. Dia dekat dengan Filipina ya, kalau nggak Dekat salah. dengan Filipina. Nah, terus kalau saya lihat gimana proses yang dilakukan tuh nggak cuman tidak hanya melakukan dokumentasi fisik ya, tapi juga melakukan engagement dengan warga juga kayak pemerintah, terus warga lokal, komunitas. Selain itu juga saya lihat terjadi peningkatan awareness dari warga lokalnya, dan mungkin tidak hanya Sangihe aja ya, mungkin daerah Sulawesi yang melingkupi si Sangihe itu juga ikut melihat pentingnya tidak hanya si bangkai kapalnya saja, tapi juga Sangihenya itu sendiri gitu. Diharapkan seperti itu, Mbak. Ya. Ya, kita berharap positif kok. Lalu sama lebih besar lagi pentingnya cagar budaya terhadap terhadap tempat yang mereka tinggali gitu untuk masyarakat lokalnya ya. Ya, terima kasih Dea. Oh, ini ada Mbak Ratri mau raise hand. Silahkan Mbak Ratri. Iya, terima kasih Mbak Upit dan Mbak Dia. Saya mau tanya tentang ini aja satu. Tadi kan stakeholdernya ada pemerintah, kemudian ada komunitas. Nah, ini kan yang yang dibahas tadi kan bangkai kapal Jepang ya. Apakah ada komunikasi dengan misalnya kedutaan Jepang gitu? Barangkali mereka ada ketertarikan. Karena kan kalau yang namanya heritage kan ada yang share ya, share heritage. Nah, ini juga kalau mereka dari Jepang itu ada ketertarikan, apakah mungkin jadi shared heritage dengan Jepang gitu atau gimana nih? Terima kasih. Gimana, Dea? Langsung dijawab. Ya, untuk saat ini belum ada Mbak Ratri untuk koordinasi dengan kedutaan Jepang. Tapi itu ada saran yang sangat baik juga gitu. Mungkin kalau sudah ada dokumen, nanti kita bisa propose, bisa reach out ke kedutaan Jepang. Siapa tahu bisa dilakukan kerjasama. Karena kebetulan di sana pun bukan hanya itu situs yang berhubungan dengan penjajahan Jepang gitu. Kayak ada kuburan Jepang juga gitu, ada tempat pembunuhan juga gitu di sana pada saat penjajahan gitu. Boleh, terima kasih Mbak Ratri. Terima kasih Mbak Ratri. Oh, mungkin ada pertanyaan lain? Pak Suhardi kayaknya pengen bertanya nih. Silahkan Pak. Ya, kok tahu ya Mbak Upit? Bukan bertanya sih, lebih kepada ini ada beberapa komentar ya. Tapi pertama-tama selamat ya untuk progres yang sudah sejauh ini untuk Dea.
Dan pada saat pertama kali dia kontak saya membantu sebisa saya. Pada saat formulasi proposalnya, saya sudah tahu ini proyek yang sangat sulit karena bicara ya yang tadi disebut Dea itu ini sesuatu yang berkaitan dengan dissonant heritage ya, Eh, yang yang sudah apa berkecimpung di dunia cagar budaya saja mungkin masih perlu ini ya mencerna apa sih relevansinya, apalagi ini sampai ada community outreach ya, melibatkan warga dan penduduk. Dan saya senang sejauh ini ternyata Dea sangat mumpuni untuk mengkomunikasikan ini semua dengan semua stakeholder, terbukti dari progres yang sudah ada sejauh ini ya. Nah, ada ada beberapa poin. Pertama ini saya merasa perlu ya, ini coba dia pertimbangkan lagi di beberapa halaman awal itu kan dia ada menyinggung soal outstanding universal value. Ya, nah saya tidak mengomentari value-value-nya. Itu oke, itu betul ya. Dan bahkan kamu menggunakan referensi ke 10 kriteria itu ya, dari sebuah situs yang layak untuk menjadi situs warisan dunia. Tetapi saya pikir ini perlu hati-hati kalau kamu sebut outstanding universal value untuk audiens yang global itu ataupun yang lain akan merasa bingung karena ini kan belum disepakati sudah mempunyai OUV karena kesepakatan umumnya itu atau kesepakatan global itu OUV itu hanya dipakai untuk mendeskripsikan situs yang sudah eh, resmi menjadi situs warisan dunia atau dalam bentuk nominasi yang menjelaskan OUV-nya apa gitu. Dan ini kan masih belum ke tahap itu ya. Walaupun saya tahu, saya percaya ini juga punya signifikansi global, setidaknya regional ya. Tetapi oleh sebab itu saya pikir coba dipertimbangkan lagi untuk penyebutan kata outstanding universal value. Menurut saya lebih relevan kalau itu disebut misalnya important heritage values atau uh, significant heritage values ya. Dan ini terkait juga dengan saran saya nanti juga kamu harus deskripsikan signifikansinya apa sehingga bagian dari proposal untuk perlindungan hukumnya itu juga makin tegas. Apakah ini maksudnya apakah situs ini layak sebagai situs peringkat kabupaten atau bahkan sudah tingkat provinsi atau bahkan nanti di tingkat nasional. Nah, jadi ini saya pikir harus hati-hati apalagi ini laporan kamu ini nanti akan dicermati oleh eh, organisasi global seperti e-commerce kan. Jadi hati-hati dengan menggunakan istilah OUV ini. Yang terakhir adalah penggunaan image ya. Saya pikir kalau orang yang tidak mengerti hakikat proyek kamu ini atau hal ihwal proyek kamu ini kan kalau kamu tampilkan apa foto yang tadi yang saya lihat kan ada foto yang menunjukkan itu bagus desain posternya, tapi saya khawatir kalau misalnya di beberapa slide terakhir itu kan ada foto kapal yang bukan karam tapi apa yang rusak ya, yang terpecah mungkin akibat badai atau apa. Tapi kalau itu dijadikan itu kan ada satu ya, ada poster kamu yang History Beneath the Waves, Japanese Shipwreck in Sange Island. Tapi itu kan fotonya itu sepertinya kan bukan kapal itu yang dimaksud ya. Begitu ya, Dea? Betul nggak? Betul, Pak. Itu bukan kapal yang itu. Nah, itu saya khawatir kalau itu dijadikan covernya nanti persepsinya akan berbeda. Nah, jadi sebaiknya justru foto-foto yang powerful itu yang kamu tadi tampilkan itu bisa bisa di situ gitu dan menunjukkan dasar lautnya. Ya, itu hanya pendapat saya sih, saran saya. Oke, sejauh itu dan terakhir ini tadi kamu singgung juga ada beberapa situs yang lain. Saya pikir nanti pada tahap riset dan pengembangan deskripsi itu kamu perlu juga jelaskan keterkaitan apa konteks sejarahnya ya. Misalnya kapal ini mungkin kamu harus gali ke sumber-sumber yang ada di Perpustakaan Nasional atau berkonsultasi dengan ahli Perang Dunia Kedua, khususnya Perang Pasifik,
Itu hal ihwal desain kapalnya, dia bagian dari misi yang penyerangan yang apa, tahun berapa, apakah ada keterlibatan ya semua hal ihwal tentang perang itulah, Perang Dunia Kedua itu yang mengakibatkan kapal ini tenggelam. Teknologi apa yang dipakai, signifikansinya pada waktu dalam konteks Perang Dunia Kedua itu perlu kamu eksplorasi juga dan kamu jabarkan juga sehingga ada poin-poin yang lebih menekankan kepada nilai penting sejarahnya. Dan terakhir juga karena kita tahu ini ditumbuhi karang ya dan banyak biodiversity yang sudah berkembang, ada baiknya nanti kamu tekankan juga bahwasanya konservasi bangkai kapal ini juga nggak hanya untuk kepentingan aspek sejarah semata-mata, tetapi soal keragaman hayati dan konteksnya dengan climate change, bagaimana keragaman hayati itu sekarang terancam dan bagaimana misalnya kalau finding atau penemuan kamu dari riset ini menunjukkan, oh ternyata ada perkembangan yang positif terkait dengan keragaman hayati di bangkai kapal ini sehingga makin relevan untuk menjadi usaha bersama, untuk bahkan usaha global untuk membantu pelestarian bangkai kapal ini karena alasan keragaman hayatinya dan konservasi lautnya gitu. Terima kasih. Itu saja dari saya. Sukses ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada tanggapan dari kamu, Dea? Nggak ada tanggapan. Terima kasih atas sarannya. Mungkin yang lain, ini ada komentar dari Mbak Cindy Indira. Mungkin mau mau ngomong langsung Pak Mbak Cindy. Mbak Cindy, apakah? Halo Mbak Amadea, Halo Mbak halo Mbak Cindy. Upit. Saya lagi di jalan, jadi Ya, mungkin nggak apa-apa. sekilas saja. Pertama, selamat ya sudah memenangkan prize, itu juga sudah apresiasinya juga luar biasa. Memenangkan proposal prize dari e-commerce nature. Kemudian juga menarik sekali, terutama idenya itu adalah bisa membuka apa ya kepada masyarakat lokal yang menggugah dan membuat mereka lebih kritis untuk melihat potensi alam dan juga cagar budayanya. Tadi yang disampaikan Pak Suwardi juga terkait dengan value yang mungkin kalau untuk OUV itu setelah tahapan kita melihat secara undang-undang kecagar budayaan, penting juga untuk kita melihat signifikannya. Juga kan di Undang-Undang Cagar Budaya ada signifikansi untuk benda bawah laut ya, dan itu juga secara nasional sudah banyak juga menjadi concern gitu. Nah, tadi juga saya mendengar sekilas sudah ada komunikasi dengan BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan. Mungkin saya tadi karena lagi di jalan agak sedikit kurang jelas. Kira-kira apa arahan ataupun juga harapan dari BPK terkait dengan proyek yang Mbak Amadea ini lakukan gitu. Karena juga sebenarnya mungkin sudah ada beberapa penelitian yang lain ya, tapi kita belum melihat tindak lanjutnya seperti apa. Begitu aja dari saya. Terima kasih Mbak Upit. Makasih Mas Cindy Indira. Gimana Mbak Dea tanggapannya? Kalau dari BPK sendiri, terakhir Dea berkunjung ke sana, Dea tanya juga kan, apakah ada sekiranya proyek-proyek dari BPK sendiri yang bisa kita jalan bareng-bareng, kita jalan bersama gitu. Cuman untuk saat ini dari BPK sendiri memang belum memprioritaskan dari cagar budaya di bawah laut gitu. Jadi belum ada kelanjutannya seperti apa. Terakhir itu tahun kemarin mereka ada penelitian juga ke sana gitu. Jadi data-datanya masih bisa dipakai gitu. Cuman untuk di Sulawesi Utara sendiri, si BPK-nya itu masih terbagi dua antara di Manado dan di Gorontalo. Sedangkan untuk cagar budaya yang di bawah air sendiri, kebanyakan data-data itu ada di Gorontalo gitu. Cuman Dea ada kontaknya juga di sana dan ngobrol juga gitu untuk meminta data dan lain-lain. Tapi untuk kelanjutannya sih sejauh ini belum ada, Mbak. Ya, Mbak Ratri mau
Iya, terima kasih. Nyambung ke Mbak ini tadi, ke Mbak siapa? Sindira ya. Ini Ya. apa namanya terkait cagar budaya lokal dan nasional. Karena si kapal lokasinya di Sangihe kan, saya nggak tahu di Sangihe mungkin kayaknya belum ada TACB, tim ahli cagar budaya. Nah, cuma ada peluang untuk dicagar budayakan kan ininya apa namanya si objeknya itu. Nah, apakah sudah dikoordinasikan dengan Dinas Kebudayaan setempat untuk perihal ini gitu? Kalau misalnya perlu berarti kan di situ nanti Dinas Kebudayaannya yang harus mengajukan. Mereka harus mencari TACB yang dekat untuk membantu apa namanya analisis, riset dan segala macam untuk pengajuan ke pencatatan register dan penetapan cagar budaya. Itu mungkin ini juga bisa dipertimbangkan supaya nanti dia berkelanjutan perlindungannya. Itu aja, makasih. Ya, untuk koordinasi dengan Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan sendiri sudah Mbak Ratri. Jadi memang mereka juga memang ada rencana. Jadi sejauh ini di Sangi itu kalau nggak salah udah ada 9 yang ditetapkan di cagar budaya gitu. Dan setelah dia ngobrol dan tentang proyek ini, mereka juga jadi ada rencana gitu untuk mengajukan situs shipwreck ini untuk dijadikan situs cagar budaya. Makanya nanti bulan April dia ada rencana untuk memberi training juga untuk staff-staff dari dinas pendidikan gitu. Jadi itu memang ada gitu rencana ke depannya seperti itu. Ini ada juga yang raise hand dari Mbak Suci Elvira. Silahkan, Mbak. Halo Mbak Dea, Pak Halo Suhardi, Pak Mbak. Tati, dan rekan-rekan Mbak Upit. Maaf baru sempat bergabung karena ada satu dan lain hal yang harus diurus. Saya senang sekali ada teman yang hampir seangkatan dengan saya yang lolos di tingkat internasional. Selamat Mbak Dea. Terima kasih menyusul Mbak Suci. Amin, 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 doakan. Saya tertarik sekali dengan judulnya, kan judulnya konservasi di bawah laut, dan kebetulan wilayahnya di wilayah Sangihe yang hampir masuk di wilayah kami di Maluku Utara begitu. Ya Mbak Suci, jadi nanti mungkin kita ngobrol lagi karena kebetulan ada beberapa situs juga di Maluku gitu, di Maluku Utara situs shipwreck gitu. Dan seiring berjalannya proyek ini gitu ada beberapa peluang yang terlihat gitu untuk melanjutkan proyek-proyek ini gitu. Mungkin nanti kita bisa berkontak lagi lebih lanjut Mbak. Ya, betul betul Mbak Dea, betul. Dan yang hampir mirip tuh yang di bagian utara tuh di Sangihe, terus sebelahnya ada Pulau Morotai. Nah, itu tuh yang Ya, betul. banyak kapal-kapal karam, dan juga itu termasuk salah satu cagar budaya kan? Ada pesawat juga ya di sana ya. Betul. Kemarin sempat dia cari-cari juga gitu di sana untuk pengembangan proyek ke depannya. Iya Mbak, semoga berjodoh. Ya, jadi saya senang sekali tadi Mbak Dea sempat mention ini di Sangihe, kemudian pulau terluar, langsung saya teringat di Pulau Morotai itu sebenarnya dia punya potensi juga hampir sama besar dengan Pulau Sangihe. Semoga kita bisa bekerja sama untuk itu. Nah, saya punya pertanyaan nih Mbak Dea. Kebetulan kemarin saya juga punya proyek yang hampir serupa, sayangnya bukan di bagian bawah laut, tapi di atas laut. Berbicara tentang masyarakat lokal nih, kalau terutama di bagian kepulauan, kebetulan kami di bagian kepulauan. Nah, mereka itu bisa dikatakan kan masih sangat terfokus kepada mata pencarian yang menghasilkan pendapatan yang lebih besar begitu, kurang lebih bahasanya kan. Jadi kalau seandainya Mbak Dia masuk dengan menawarkan konservasi di bawah laut, apakah untuk mereka para nelayan merasa terganggu atau tidak? Itu awalnya sangat sulit Mbak. Sangat sulit karena mungkin dari dianya sendiri juga dia masih apa ya, masih merasa aku gitu kayak pakai cara saya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dia di sana gitu, makin makin dekat gitu sama orang-orang lokal juga gitu, makin makin banyak diskusi gitu. Terus udah ada apa ya, kayak kelompok juga gitu yang bareng dari kelompok diving, di mana ini mereka yang jadi katalis gitu, yang jadi penengah gitu antara Dea dan
masyarakat lokal gitu, masyarakat lokal secara umum seperti nelayan dan lain-lain gitu. Jadi sangat diperlukan sekali kelompok yang solid gitu, yang memang mendukung program ini gitu. Karena kalau langsung terjun ke masyarakat juga itu memang agak susah gitu. Nah, dia masuknya itu ke komunitas sih Mbak gitu, karena dia uh, diving juga kan, certified diver juga gitu. Jadi sering mainnya sama anak-anak diving gitu, sama anak-anak diving. Lalu kalau ada acara apa ikut gitu, ketemu dengan pemerintah, ketemu dengan warga lokal, di situ sih biasanya. Seru ya. Nemu yang ngebom ikan nggak? Disebut Kenapa? ikan. Hah? Bom ikan. Bom Nemu ikan? Enggak sih, kalau di Sangihe masih agak jarang, atau mungkin di wilayah lain. ya. Ya karena mungkin kasusnya agak berbeda dengan di Pulau Morotai dan di kepulauan kami, karena beberapa masih ada yang bom ikan. Nah itu yang jadi obstacle, jadi tantangan buat kami meyakinkan bahwa sebenarnya kalau Begitu, cari betul. ada cara lain begitu. Iya. Di sini banyak sih yang tradisional, bahkan ada satu, dia tuh sempat kemarin ke satu pulau namanya Pulau Para, itu sekitar 5 jam naik kapal dari Pulau Sangir Besar. Mereka punya tradisi nangkap ikan namanya seke maneke gitu. Jadi dibikin acara besar gitu. Dia nggak tahu apakah di Maluku juga ada gitu. Cuman itu sangat menarik gitu, dari mulai alatnya dipilih yang sustainable, lalu bahan-bahannya semua prosesi dari awal gitu sampai akhir gitu. Itu sangat menarik sih gitu. Dan di daerah-daerah lain pun tuh ada tradisi menangkap ikan hiu juga gitu. Jadi dipilih hanya bisa yang ukuran segini dan setahun cuman berapa kali gitu. Jadi banyak sekali gitu. Mbak Dea, sukses selalu. Ya Mbak Suci, terima Makasih Mbak kasih. Suci. Mungkin next malah kesempatan buat Mbak Suci nih nanti kapan-kapan share ke kita semua ya Betul. terkait bagaimana pengembangan cagar bagaimana pengembangan atau pelestarian cagar budaya di Maluku ya. Ya, ini Mbak Opit, saya minta waktu bentar, ini mau sapa Suci ya. Halo, Boleh. halo Suci Elvira, di Maluku Utara ya? Ya Pak, betul. Oke, kan anggota baru juga ya? Betul Pak. Oke, senang kamu PWG. bergabung dan selamat kamu menjadi anggota yang paling timur kayaknya nih. Yang Oh, iya. Sejak e-commerce berdiri, Bu Francis akan senang. Jadi kami mau titip pesan dari yang tua-tua ini ya. Jadi kita senang ada anggota seperti kamu di bagian paling timur, tapi kita juga tahu ada potensi yang sangat luar biasa di Maluku Utara, warisan yang tadi heritage yang kamu sebut tadi, kemudian benteng ya dan lain-lain. Saya sarankan ini sekalian dengan Dea juga. eh, Nanti Bu Francis mungkin akan mengelaborasi lagi ya. Berharap kalian berdua bisa jadi anggota ISC Underwater Heritage. Nah, kalau nanti Suci berhubungan dengan warisan benteng-benteng dari zaman kolonial dulu, bisa juga ada jadi anggota ISC yang terkait dengan fortification benteng ya, atau warisan militer juga bisa. Dan mudah-mudahan dengan ada gubernur baru ini di Maluku Utara ya, kegiatan manfaat bidang pelestarian ini bisa makin digali dengan kekayaan yang luar biasa di Maluku Utara. Iya, demikian dari saya. Ya, sayangnya saya Mungkin- tidak berenang Pak. Kayaknya saya harus belajar dari Mbak Dea dulu. Ya, kita Ayo, semuanya ayo. belajar, sama-sama belajar. Ya. Iya. Sip. Saya juga mau. Ya, ada Bu Francis tuh, silakan Francis. Silakan Bu Francis. Saya catat pertanyaan saya di chat, tapi kayaknya kita belum ke sana. Saya mau menanya, I don't know, Amadea atau Pak Suardi sendiri, bantuan dari ISC Underwater bagaimana sekarang? Memang dulu saya ada kontak dan saya sudah bicara sama pengurus ICOMOS sekarang bahwa itu satu strategik kelompok yang mestinya kita ada tempat yang duduk. Nah, saya mendengar dulu ada masalah dengan, I guess Denmark was the chairman, mengenai the UNESCO Underwater Charter, which Indonesia did not sign. And I had
kind of a interesting conversation with our ISC underwater, who said that they would not accept us in the group because our country did not sign it. And I said, what kind of a scientific committee is it if you're not allowing people who have a different opinion to be in your group? Do you know anything about this, Suhardi? It's a strategic ISC for Indonesia because we've got so much underwater heritage. Got to get this straightened out. Do you know? Well, Francis, so far to be honest, I didn't follow much on this ISC underwater heritage, but we all believe that it is a very strategic and very important ISC. But as far as I know, it should not be the reason that Indonesia has not ratified the convention on the maritime heritage by UNESCO. But I think as from the board of directors in the ICOMOS Indonesia, the pengurus, I think as the president, I think I would write a letter to the coordinator or the membership manager of that ISC in case any of us who wants to become the member of this ISC but get rejected because of this issue. I think we should clarify this. So I think, I would suggest that Dea or Suci or anybody who is interested in this ISC underwater heritage should first try to enroll, and let's see how they react. If there is a problem, then we will help them. Right. We did that before and we were rejected. And I had I would say, fairly brisk conversation with Denmark about it because they didn't hurt my feelings, but they kind of hurt my feelings. And my opinion has been, this is one of those ISC. We not only should be a member, we should be running that damn ISC. That should be our ISC because we're an archipelago and we have more underwater heritage than probably everybody. So I really want to try to excite some interest in this. There was somebody in the Kementerian who was very interested in underwater. He may have even had a portfolio underwater, and I tried to recruit him, and it got very difficult with the committee, which was I think Denmark at the time, and they said, oh, part of the rules of our group is that unless your country has signed the convention, you can't play. And I said, well, this is supposed to be a scientific committee, so what kind of a scientific committee that's rejecting a dialogue with people who have a different opinion? I mean, that's no scientific concept that I understand. So it's been taken up. It actually got a little nasty, to be honest, but I think it should be taken up again. And if you need somebody nasty to do it, I'm your man. I'll be nasty. Yeah. If you need nasty, I can be nasty. That's great. Yeah, well, sometimes it works. But I really feel very strongly about this. And as chairman, I need to have you press it. I need to have you get in and ask the questions and say, what the heck's going on? And we want to play. And, I think that it's your level right now, Suhardi. All right, Francis. Yeah. And so Deb, please try to enroll. And I think you should be a member. I don't think they ever want to speak to me again. I think we better call it a new regime. Then I'll continue your fight, Francis. Yeah, well, all right, we could do that way. The other thing is, some people don't know, I'm a cultural anthropologist, and so I'm very, very, very concerned about the dampak to the local community, which is so fragile and so precious. It scares me, Amadea. I'm sure I've said this to you when I met you, that when we start talking about World Heritage Sites, that's just death on a community. It's just death. So I get very, very nervous about talking about universal values, because I don't give a damn about universal values. I care about local values. Okay, that's more important to me. The local value is more important. They're a more assured community. They're not leaving. They're not going to leave if there's some downturn in the economy. Those people and that lifestyle is more precious than any World Heritage, whatever. So I know people get tired of hearing me say this, but please, let's concentrate on this local initiative and the local people's ownership and
pride, not only for themselves, but for the rest of our country, that we have this beautiful heritage. And we don't want people messing around with it or making political decisions about it, because it's irreplaceable in the world, in the whole universe. It's irreplaceable. So don't worry about being, if somebody in Paris agrees that it is. It's not important. Gorontalo has to agree it, and everybody in Indonesia has to be very, very proud of this site. And don't worry about what people outside of our country think about it, frankly. Okay, I've said my piece. Thank you. Amadea, I worship you. I'm so happy with the work you're doing and so proud to know you and call you a friend. I really am. Terima kasih Ibu bimbingannya. Ibu Francis, I emang scared everybody today. I'm sure I scared all the people who don't know me. I'm actually a very nice person, but you're a very I nice You person. are. I am. No, I am a nice person. But people who don't know me might say, "Who the hell is that?" Because I really feel very fierce about this. Okay, thank you. Thank you so much, Bu Francis. Dia ada tanggapan gimana? Enggak, sudah didengarkan. Terima kasih atas masukannya. Tapi mungkin ya boleh nanti dia coba juga daftar untuk IEC-nya. Ya, mungkin ada pertanyaan lain lagi atau tanggapan lain? I wanted to ask one more question. Amadea can answer it. Amadea, what's the story with the Pejabats? My experience with working with Pejabats is you make a relationship with them and you work and you get a certain amount of trust and a kind of an ability to work with somebody. And the next minute, they've been moved to the Department of Energy or the Department of Sanitation or Hutanan or some damn thing. And so you have to kind of start over again with the new Pejabat. How is that a factor right now in your kemajuan of the initiatives that you've already started? It's true, Ibu. Even Dea mulai berkoordinasi dengan pejabat itu bulan Januari kan. Lalu Yep. bulan Februari dan Maret itu tuh sudah ganti pejabat. Tapi karena Sangiha itu kecil, Yeah. jadi banyak juga yang nggak diganti gitu Bu, dan paling itu lagi gitu orangnya. Great. Jadi Okay. contohnya misalnya dari asisten bupati, lalu jadi PLT bupati, lalu jadi dari sekda jadi apa gitu. Jadi kalau di Sangiha tidak terlalu berdampak besar sih Bu. Good. All right, good. I'm glad to hear that, because it's just continually educating Pejabats, which is fine. But it takes a really long time to get back to kind of where you were the last Pejabat, So I'm happy to hear that. It's a problem in Bandung. We establish a relationship with somebody in the museum. And the next thing you know, he's over in Kepala Api or something else. And yeah, we can sometimes make new friends. We do. I mean, we spend our time educating the new Pejabats. Okay, thanks, dear. Thank you, Bu Francis. Mungkin sebentar lagi udah 4.30 ya. Ada beberapa daerah yang tadi seperti Suci hampir buka puasa. Mungkin ada beberapa kata-kata yang masih ingin disampaikan oleh Dea terkait mungkin progres selanjutannya, harapan terhadap Sangihe atau bagaimana rencananya nanti untuk Amadea. And is there anything we can do to help? Ya, apakah ada yang bisa kami bantu? Kalau dari Dea sih sebenarnya untuk program Sangihe sendiri sudah dijelaskan tadi di presentasi gitu. Cuma paling harapan selanjutnya untuk ICOMOS, terutama untuk IPWG, untuk sama-sama belajar juga sih. Karena kalau dari senior-senior sudah sangat welcome untuk membantu gitu, untuk membantu memfasilitasi, membimbing juga gitu. Karena sejauh ini dia itu sangat gampang untuk bertanya, untuk meminta saran, untuk meminta tolong gitu, dan harapannya anggota-anggota lain juga sama sih mencoba juga gitu. Karena kesempatan juga banyak kan kalau dari kom sendiri gitu, tinggal kitanya lebih semangat untuk coba juga gitu. Karena kalau
masalah ditolak atau apa, kadang ya dia juga suka juga gitu ditolak gitu sama kalau apply apa gitu. Tapi kalau terus coba ada aja gitu yang bisa yang menyangkut gitu. Itu aja sih Mbak Upit. Jadi Terima kasih Dea, super sekali. Semoga bisa jadi apa ya? Buat kita itu juga pengharapan ya, buat untuk mencoba eh, apa potensi atau kesempatan-kesempatan dari e-commerce Indonesia. Ya, terima iya. kasih banyak Dea dan peserta sekalian. Mungkin kita foto dulu kali ya, kalau boleh membuka kameranya. I never know quite how to do this. Nah, there you go, Bu Francis. Oke, sebentar. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, sebentar. 1, 2, 3. Ya, Got noises. That's fun. sudah. Terima kasih semuanya sudah hadir untuk mendengarkan webinar bulan Maret ini. Bulan depan kita akan ada webinar lagi untuk memperingati World Heritage Day yang akan diisi oleh Pak Rahmat Gino dari Sawah Lunto. Semoga bisa bertemu lagi bulan depan. Terima kasih semuanya. Selamat Happy Lebaran, sore. all of you. Ya, terima kasih. Ada Pak Yadi di sini tadi. Pak Yadi, selamat sore. Selamat Selamat sore, Pak. Ya, Oke. Salam untuk semua, Pak. ya senang bertemu Pak di sini. Baik. Ada teman Bapak juga yang menghubungi saya, pengen jadi anggota e-commerce ya, Pak Aris Tungka ya Pak. Iya, betul Pak Aris Tungka, Pak. Iya, saya barusan. Asipik beliau. Iya, saya bilang nanti cari kalau sudah ada Pak Yadi memberikan rekomendasi satu, nanti cari satu teman lagi dari e-commerce Indonesia yang bisa memberikan rekomendasi. Karena saya lihat beliau sangat bersemangat gitu ya Pak ya. Iya, betul. Ya, nanti coba Pak Yadi kontak beliau, sarankan anggota e-commerce yang lain yang bisa memberikan penilaian, evaluasi dan rekomendasi. Karena kita juga kalau nggak salah beliau dari Sulawesi Utara atau Barat ya Pak? Sulawesi Utara, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara juga ya? Iya, Oke, dari Sulawesi Utara. Baik. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Dan selamat berbuka puasa untuk yang sedang beribadah puasa. Sampai Terima ketemu. kasih, Pak. Ya, Iya. Pak Yadi, mari semuanya. Sampai Saya ketemu izin lagi dulu. semuanya. Izin, Udi.